Teknologi budidaya jagung di lahan rawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo, jumpa lagi kita para petani maju Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya doakan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Bahkan, kita semua mempunyai motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Dan tak lupa kita berdoa agar semua kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar, serta kita dalam keadaan sehat walafiat, termasuk seluruh masyarakat Indonesia dan para pemimpin-pemimpin kita. Inilah dia bagaimana kita berbudidaya tanaman jagung di lahan berawa. Semoga bermanfaat. Teknologi budidaya jagung di lahan rawa. Tanaman jagung, atau siamais, adalah tanaman pangan yang memiliki adaptasi luas. Dapat ditanam di lahan kering, lahan tada hujan, lahan sawah maupun lahan rawa. Pada dasarnya, pengembangan jagung di lahan rawa merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produksi jagung nasional. Tetapi agar dapat berproduksi maksimal, diperlukan kondisi lahan dengan tingkat kemasaman tanah, atau pH yang lebih tinggi dari 5,8, dengan kandungan hara N, P, K pada kriteria sedang sampai tinggi. Dan level kejenuhan Al kurang dari 15%, serta tidak tergenang air. Peningkatan produktivitas jagung dapat dilakukan melalui penerapan teknologi budidaya jagung yang tepat untuk lahan rawa. Yaitu, 1. Menggunakan varietas jagung yang adaptif genangan. Pemilihan varietas adaptif sangat dianjurkan dalam budidaya jagung di lahan rawa, yaitu varietas yang cenderung lebih tahan terhadap genangan air. 2. Penggunaan benih bermutu dan unggul. Penggunaan benih jagung hibrida, benih bermutu, unggul dan berlabel sangat dianjurkan dalam budidaya jagung di lahan rawa. Benih bermutu memiliki kemurnian genetik, tingkat kemurnian benih minimal 98%. Mutu fisiologi, daya tumbuh benih, 80%. Dan mutu fisik, kotoran benih maksimal 2%. Kadar air 12%, dan masa berlaku benih belum sampai batas kadaluarsa. 3. Persiapan lahan. Penyiapan lahan dapat dilakukan secara mekanis dengan bajak rotar, atau manual dengan cangkul. Untuk pengaturan air, perlu dibuat saluran drainase, dengan jarak antar saluran 6-8 meter. Panjang sesuai ukuran lahan dengan lebar 0,5 meter, dan kedalaman 0,3 meter. Sebaiknya, tinggi bedengan lebih tinggi dari batas ketinggian air maksimal, dan membuat ketersediaan air tidak lebih dari kapasitas lapang. Mengingat tanaman jagung, tergolong tanaman yang tidak tahan kelebihan atau kekurangan air. Karena itu ketersediaan air perlu diperhatikan agar tanaman tumbuh optimal. 4. Pemberian kapur dolomit dan pupuk kandang. Pada dasarnya, kedua bahan ini digunakan sebagai amelioran, dengan takaran disesuaikan dengan tingkat kemasaman tanah. Bila pH tanah 3,5-4,5 dolomit yang diberikan adalah 2-3 ton per hektar. Bila pH tanah lebih dari 4,5, maka kapur dolomit yang diberikan sebanyak 1-2 ton per hektar. Sedangkan takaran pupuk kendang adalah 2-3 ton per hektar. Cara aplikasi kedua bahan amelioran tersebut adalah dicampur, kemudian diberikan pada lubang tanam. 5. Perlakuan benih, atau seed treatment, yaitu mencampur benih yang akan ditanam dengan larutan fungisida, insektisida dan zat pengatur tumbuh. Untuk menjaga tanaman dari serangan penyakit dan hama pada fase perkecambahan dan pertumbuhan awal, serta membuat keseragaman dan vigor tanaman yang merata. 6. Penanaman. Tanam dilakukan dengan sistem tanam konvensional, yaitu dengan membuat lubang tanam, penugalan, dengan jarak tanam 75 x 20 cm, dengan satu benih per lubang. Populasi optimum jagung per hektar 66.600 tanaman. 7. Penyiangan gulma dan pembumbunan. Dilakukan dengan dua cara, yaitu secara mekanis,
manual, dengan menggunakan tangan, atau alat penyiang gulma. Dan secara kimiawi, yaitu menggunakan herbisida selektif. Fase kritis tanaman jagung terhadap gulma, adalah pada periode 2 bulan pertama pertumbuhannya. Oleh karena itu saat pengendalian yang tepat adalah, saat fase vegetatif sebelum tanaman berbunga, dan fase generatif setelah tanaman berbunga. Pembumbunan akar tunjang tanaman, bisa dilakukan berbarengan dengan penyiangan gulma secara manual, maupun mekanis. 8. Pemangkasan daun bagian bawah. Dilakukan saat tanaman berumur 55-60 hari setelah tanam. Yaitu daun-daun bagian bawah tongkil sebanyak 6-8 helai daun, terutama yang terkulai, dan berdekatan dengan permukaan tanah. 9. Pemupukan. Dilakukan 3 kali aplikasi, apabila menggunakan pupuk tunggal. Dan 2 aplikasi, apabila menggunakan pupuk majemuk N, P, K, Pusri 15-15-15. Pupuk tunggal, A, pada saat penanaman, atau 1 minggu setelah tanam. Urea 200 kg per hektar, TSP atau SP36, sebanyak 100 kg per hektar, dan KCl, sebanyak 100 kg per hektar. B, pada umur tanaman 21 hari, yaitu, pupuk urea, sebanyak 150 kg per hektar. C, pada umur tanaman 42 hari, yaitu, pupuk urea, sebanyak 100 kg per hektar. Pupuk majemuk NPK, Pusri, 15-15-15. Adalah A, pada saat penanaman, atau 1 minggu setelah tanam. Urea 100 kg per hektar, dan 250 kg pupuk N, P, K Pusri 15-15,15. B, pada umur tanaman 30 hari, yaitu N, P, K, Pusri 15-15-15, sebanyak 250 kg per hektar. 10. Pengendalian hama dan penyakit tanaman. Dilakukan penyemprotan fungisida dan insektisida pada umur tanaman 7, 14, 21, 28 dan 42 hari setelah tanam. Menggunakan fungisida dan insektisida yang bersifat sistemik dan kontak. Yang dianjurkan. Semoga bermanfaat.